Hadirin semuanya, tiba saatnya pada kita untuk mendengarkan cerita baik atau praktek baik pada narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Apif Muzakir SPD. Beliau adalah seorang guru SMT dari IT At-Taqwa Surabaya, dan beliau adalah seorang guru yang berprestasi dalam bidang Olimpiade Nasional tahun 2023, dan tidak main-main loh Bapak Ibu guru, beliau mendapatkan medali perak dan medali perunggu, dan terakhir beliau juga berhasil mendapatkan beasiswa dari Orbit Academy pada tahun 2023. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Apif, tadi sudah memberikan pantunnya. Tentunya akan membuat pantun lagi nih ya Pak Apif. Apa langsung pada teman-teman kita berbagi praktek baiknya? Kita pelan-pelan masuk materi, G. Oke, Bapak Apif, sambil cek sound, Bapak Oke, Apif. cek 1 2. Bapak Ibu Ya, guru apa sudah masuk? baik, sudah. Ya. Silakan Bapak Apif, ruang dan waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Kis Mentari. Mohon izin Bapak Ibu guru senior semua, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Abu Khair MPD selaku Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Agnes Warsiati MSI selaku Ketua PGRI Kota Surabaya. Kemudian yang saya hormati Wakil Ketua PGRI Pak Ahmad Soeharto MPD beserta tim Bapak Ibu dari seluruh panitia. Pertama saya ucapkan kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Hari ini kita bisa berkumpul di acara workshop guru hebat kualitas pendidikan bermartabat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, yang pertama saya apresiasi sebesar-besarnya kepada panitia yang luar biasa ini. Ketika saya diminta menjadi narasumber, pesertanya ada 3.000, Masya Allah. Ini luar biasa sekali. Kita beri tepuk tangan dulu, Bapak Ibu guru semua. Ini adalah bukti dan tanda bahwa tim ini tim solid. Sesuai yang dikatakan oleh Pak Abu Khair tadi, walaupun belum lama ya terjun di PGRI ini, tetapi kolaborasinya sangat-sangat nampak pada hari ini, sangat-sangat luar biasa. Kemudian yang kedua juga apresiasi kepada Bapak Ibu guru semua yang meluangkan waktunya di hari Sabtu produktif ini. Masya Allah. Insya Allah apa yang hari ini kita dengarkan, kita dapatkan, bisa kita aplikasikan ke sekolah kita masing-masing. Baik, tidak berlama-lama, saya mohon izin untuk share screen. Silakan.
Apakah sampun kelihatan Bapak Ibu? Baik. Oke. Kita bahas guru hebat, kualitas pendidikan bermartabat. Biasanya di SMP IT At-Taqwa Surabaya atau di sekolah kami, sekolah At-Taqwa itu ada namanya spiritual paradigm atau spirit paradigma. Sehingga ketika kita mau memulai pembelajaran, Bapak Ibu, kita selalu menselipkan tentang ayat-ayat Al-Quran, kemudian cerita sirah nabawiyah, dan hadis. Nah, hari ini saya mengambil pada surah Al-Insyirah ayat kelima dan keenam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Yang artinya Bapak Ibu sekalian, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka Bapak Ibu, di sini yang kita garis bawahi adalah kata beserta atau bersama. Sehingga dalam ayat ini fadilahnya atau keutamaannya adalah ketika kita semua menemui kesulitan, beserta atau bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan Allah tidak memberinya satu. Ketika Allah memberi satu kesulitan, maka Allah memberinya dua kemudahan. Sekali lagi, Bapak Ibu, ini adalah surah pamungkas yang biasa kami bacakan di sekolah kami, yang insya Allah anak-anak kami sudah paham tentunya. Mudah-mudahan dengan awal ini kita semua, apapun kesulitan yang kita terima, bisa kita hadapi dengan satu kata, Allah. Baik, saya lanjutkan. Kami punya murabbi, dan Ustadz Suhadi Fajarai ini adalah konsultan pendidikan kami di sekolah kami. Ada 3 sekolah tentunya dari Kabupaten Sidoarjo juga. At-Taqwa, Raudatul Jannah, dan Nurul Hikmah. Insya Allah nanti panjenengan bisa searching saja Suhadi Fajarai, insya Allah sudah bertebaran di Google. Beliau adalah konsultan pendidikan. Nah, pesan beliau kepada kami, para guru-guru, setiap kali kami rapat dari Imam Al-Ghazali, ada 4. Jadi urutan dari sebuah pendidikan itu diawali dengan iman. Beriman, beradab, berilmu, dan beramal. Ketika peserta didik itu atau seorang guru tidak mempunyai adab yang baik atau etika yang baik, maka ilmu itu akan susah masuk. Tapi ketika kita sudah mempunyai adab yang baik, atau peserta didik katakanlah, ketika bertemu gurunya itu adabnya seperti apa, menyapa, senyum, dan sebagainya, itu adalah pelajaran pertama sebenarnya. Bahkan dulu di zaman Nabi itu para sahabat mempelajari adab selama 30 tahun. Baru masuk ke ilmuwan. Jadi urutan sekali lagi yang telah dijelaskan itu adalah beriman, kemudian beradab, berilmu, dan terakhir baru kita mengamalkan. Nah, dari sini saya juga punya 4P. Hari ini Bapak Ibu, saya tidak memberikan materi, saya hanya berbagi. Karena insya Allah Bapak Ibu guru hebat di sini insya Allah semua punya kelebihan dan pengalaman masing-masing. Yang pertama kita belajar. Kalau kita berhenti belajar Bapak Ibu semua, maka insya Allah peradaban di dunia ini akan berhenti. Entah itu pelajaran melalui universitas kehidupan yang setiap hari kita temui, dalam rumah tangga, dalam berkomunikasi dan sebagainya, setiap hari kita harus belajar. Yang kedua adalah berbagi. Hari ini saya berbagi ke panjenengan semua yang mudah-mudahan bermanfaat. Ketika panjenengan nanti sedikit ilmu yang saya berikan, maka
bisa jadi apa yang saya bagi itu bisa menjadi keberkahan. Maka dalam kita mengajar itu, Bapak Ibu semua ingat, apa yang kita ajarkan itu harus ada keberkahan. Mau ilmu itu sedikit diberikan ataupun banyak, yang jelas jika keberkahan itu ada, maka luar biasa apa yang ilmu kita berikan. Jadi semua mapel itu bisa mendapatkan keberkahan. Masya Allah. Yang ketiga, berkarya. Ketika disebutkan oleh Ibu Kis tadi, saya seorang guru yang berprestasi, saya rasa tidak. Karena saya sudah sering mencoba ikut lomba, namun gagal. Tetapi ada beberapa kesempatan yang saya terima ketika mendapatkan lomba itu, saya anggap sebagai bonus. Namun apa pelajaran yang dapat saya ambil ketika saya mendapatkan medali itu? Ternyata ketika kita mengikuti atau belajar atau perlombaan itu, kita tidak boleh dalam satu kali itu menyerah. Karena kita harus terus mencoba, Bapak Ibu. Nah, seperti yang akan kita sampaikan hari ini, praktik baik PMM ini, kalau kita tidak mencoba terus, ketika kita belajar menemui kesulitan, kita berhenti, maka di situ kita sudah mulai ada kata menyerah. Jadi harapan saya, Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata PMM, maka kita harus ada kata yang bernama coba lagi. Terakhir, berkolaborasi. Hari ini luar biasa, kolaborasi itu penting Bapak Ibu semua. Ketika kita mendapatkan suatu amanah, maka kolaborasi itu harus. Contoh kecil adalah wali kelas. Kolaborasi kita yang paling dekat itu adalah kepada peserta didik, kemudian kepada wali murid, dan kepada pimpinan di sekolah beserta guru-guru yang ada di sekolah. Itu tadi, saya lanjutkan. Guru hebat berpihak pada murid. Kita semua harus bangga jadi guru, Bapak Ibu. Semakin berkembangnya zaman teknologi, ya, ada handphone tadi yang ditunjukkan Pak Abu Khair, insya Allah tidak ada handphone yang layarnya warna putih ya. Tidak ada yang warna kuning juga saya rasa, insya Allah. Apalagi yang berwarna biru. Ya, insya Allah semua layarnya berwarna dan touch screen. Layar sentuh insya Allah. Semakin berkembangnya zaman, teknologi membuat suasana kelas berubah dan menggantikan banyak hal di kelas, tapi tidak akan bisa menggantikan hangatnya senyum ramah guru ke muridnya. Masya Allah. Ingat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mempunyai masalah di rumah, jangan dibawa ke peserta didik. Karena ingat, kita harus profesional, kita adalah seorang guru, masuk, berikanlah respon-respon positif, berikanlah energi positif kepada peserta didik kita. Ini saya mengambil kutipan dari Martin Odama Junior. Menjadi guru bukanlah satu profesi, tapi kumpulan 100.000 profesi kecil. Apa buktinya? Karena kita bukan sekedar guru. Guru bisa menjadi seorang polisi yang mengamankan peserta didiknya ketika menemui masalah atau bertengkar. Masya Allah, itu yang pertama. Yang kedua, travel agent. Guru bisa menjadi agen travel untuk mencari wisata. Ya, karena kita sebagai manusia itu perlu yang namanya, bahasa gaulnya itu Bapak Ibu, healing. Gitu ya Bapak Ibu ya, healing ya. Kita bisa menjadi agen travel. Kita juga bisa menjadi detektif. Bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan di ruang lingkup yang kecil, sebutlah kelas kita sendiri. Kita juga bisa menjadi peramal. Wah, ini siapa sih pelakunya? Kita coba menebak-nebak. Nah, tapi tetap itu dengan data-data. Kita juga bisa menjadi dokter. Kita menganalisa ada peserta didik yang sakit atau mengalami demam, itu kita analisa. Masya Allah. Walaupun guru, kita juga bisa menjadi dokter ya. Dan terakhir adalah fotografer. Dan tentu sekarang dengan teknologi ini, kita harus terus mengabadikan momen kita kepada peserta didik.
manfaatkan teknologi itu sebaik-baiknya Bapak Ibu, jangan sampai menjadi kemudaratan. Lanjut. Oke, saya punya latar belakang sebelum kita masuk ke praktik baik. Insya Allah Bapak Ibu semua sudah mengerti dan insya Allah sudah banyak juga yang mendapatkan sertifikat. Tapi kata kuncinya ingat Bapak Ibu, bukan sertifikat yang kita dapatkan, tetapi keilmuan apa yang kita dapatkan dari setiap video yang kita lihat. Ya, itu insya Allah ketika panjenengan membuat PowerPoint, video, pada saat mau mengunggah itu, insya Allah panjenengan semua mendapatkan apa sih inti atau kemanfaat yang bisa kita dapatkan. Oke, ini saya bacakan. Rapor pendidikan adalah pengganti atau penyempurnaan dari rapor mutu, di mana indikatornya disusun berdasarkan input, proses, dan output pendidikan. Dalam rapor pendidikan, satuan pendidikan tidak melakukan pengisian data langsung ke dalam instrumen, melainkan data diambil dari sistem yang sudah ada, termasuk dari asesmen nasional, data pokok pendidikan, sistem informasi manajemen pengembangan keprofesian atau SIM PKB, Badan Pusat Statistik atau BPS, dan sumber lain yang relevan. Jadi satuan pendidikan hanya dipersyaratkan memasukkan data di Dapodik dan kemudian mengikuti asesmen nasional. Maka kita lihat ketika tahun 2002, 2023 muncullah yang namanya rapor pendidikan. Yang sebelumnya itu adalah rapor mutu. Ini contoh kecilnya Bapak Ibu. Ini contoh saya ambil dari internet ya. Jadi ini adalah contoh rapor pendidikan. Biasanya yang mengakses itu adalah operator sekolah dan kepala sekolah. Jika kita lihat di sini, di kolom atas pertama itu ada literasi, numerasi, dan kondisi keamanan sekolah atau biasanya kita sebut survei karakter. Yang tiga ini sudah kita pernah kerjakan yang namanya dulu ANBK. Ya, ANBK itu sebelum adanya pandemi, ya itu kita sempat mengerjakan ini, asesmen nasional. Di sini kita lihat ada yang bertulisan merah itu kurang, Bapak Ibu, yang hijau itu baik, yang kuning itu sedang. Maka di rapor pendidikan ini nanti akan nge-link atau masuk ke yang namanya PMM. Ya, ketika kurikulum Merdeka itu pertama kali dikabarkan itu adalah 11 Februari 2022, insya Allah. Nah, mulailah datang yang namanya rapor pendidikan, kemudian Merdeka Belajar, dan tentunya yang sekarang ini adalah PMM ini, platform Merdeka Mengajar ini. Nah, contoh kecil Bapak Ibu, nanti panjenengan bisa lebih bertanya ke kepala sekolah ya. Jadi di sini ketika kemampuan numerasi murid ini kurang, maka di dalam topik PMM, Bapak Ibu nanti bisa lihat di sana ada judul yang bertuliskan numerasi. Maka jika seandainya rapor pendidikan panjenengan seperti ini, ya di sekolah masing-masing, tolong lihat yang mana yang harus diperbaiki. Ketika kita mengklik satu contoh katakanlah numerasi tadi, maka dia akan nge-link di mana yang harus kita kerjakan di PMM itu. Jadi lebih disarankan yang merah itu coba kita kerjakan lebih awal. Walaupun memang sebenarnya jika dimulai dari topik di awal, Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka dan seterusnya, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau kita ingin memperbaiki rapor pendidikan di sekolah kita masing-masing, tolong nanti diperhatikan kepada operator dan kepala sekolah untuk melihat itu. Jadi guru juga berperan penting dalam perubahan rapor pendidikan yang baik. Nah, ini contoh sekolah kami. Alhamdulillah semuanya baik Bapak Ibu. Dan sekolah kami adalah di At-Taqwa ini, SMP At-Taqwa Surabaya adalah sekolah penggerak angkatan ketiga. Dan juga sering sekali diundang untuk mengisi praktik baik tentang sekolah penggerak ya beserta kawan-kawan yang lain. Nah, ini contoh. Karena di sini semuanya baik, maka yang hari ini saya ambil adalah satu contoh di sini. Mengapa kurikulum perlu dirubah, Bapak Ibu? Karena sini semuanya baik ya.
Kenapa baik? Jika ada yang bertanya, karena pada saat kita sudah asesmen nasional, di sekolah kami sudah menerapkan yang namanya literasi. Numerasi itu soal-soal sudah diberikan pada saat PTS. Ya, penilaian tengah semester kita sudah alhamdulillah istiqomah untuk memberikan soal-soal tersebut. Walaupun melalui perkembangan perubahan Merdeka Mengajar ini atau Merdeka Belajar, kami tetap memberikan itu. Nah, ternyata itu menjadi penilaian di sekolah kami yang alhamdulillah semuanya ini dalam keadaan baik. Termasuk karakter murid yang sudah kita biasakan juga literasi di perpustakaan juga kita berikan. Ada 6 literasi nasional itu tadi. Kemudian di sini akhirnya juga mendapatkan baik itu tadi. Jadi ini hasil dari asesmen nasional Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke tidak berlama-lama. Coba ada 3 kata kunci Bapak Ibu sekalian dalam mengerjakan PMM, hasil nyata PMM. Jadi apa 3 kunci pada saat kita membuat suatu. Oke, jadi pertama materi sesuai topik, kemudian dokumentasi aksi nyata, dan umpan balik. Bapak Ibu bisa screenshot ya, tetapi insya Allah materinya akan saya berikan ke panitia dan akan di-share ke grup insya Allah agar panjenengan juga bisa mendapat gambaran. Jadi sekali lagi 3 kata kunci, materi sesuai topik, dokumentasi aksi nyatanya jangan lupa, dan umpan balik. Ini contohnya, umpan balik itu berupa sini ya. Ini adalah materi yang saya ambil. Apa itu kurikulum? Mengapa kurikulum perlu dirubah? Bagaimana cara mewujudkannya? Kita jelaskan di sini. Ilustrasi yang dulu ya, menggunakan papan tulis, sekarang sudah menggunakan laptop atau komputer. Alasan kurikulum berubah. Ini dilihat dari topik yang kita pelajari ya Bapak Ibu ya. Oke, ini jadi dapatkah kurikulum berubah? Sudah ada penjelasannya bagaimana untuk mewujudkannya. Ini dokumentasinya. Jangan lupa. Nah, ini refleksinya. Ini saya mengambil dengan hanya bertuliskan seperti ini. Tapi lebih baik Bapak Ibu gunakan dengan Google Form. Kemudian bisa WA group, nanti di sana ada umpan balik dari kalau ini arahannya peserta didik, Bapak Ibu harus lihat kemana umpan balik ini diperlukan. Karena ini kurikulum merdekanya adalah siswa, kita coba bagaimana kita juga menjelaskan kepada siswa bahwa kurikulum yang berubah ini mereka harus tahu. Ini contoh ya dari yang ini tadi. Oke. Insya Allah seperti itu Bapak Ibu, saya tidak berlama-lama karena insya Allah ini harus dipraktikkan. Seperti itu Bapak Ibu, contohnya akan kami kirimkan nanti melalui panitia. Insya Allah seperti itu Ibu Kis, karena waktunya sudah sore sekali. Saya kembalikan ke Ibu Kis. Terima kasih. Terima kasih Pak Apif Muzakir atas praktek baiknya mengerjakan aksi nyata yang ada di platform Merdeka Mengajar supaya lulus ya. Itu tadi trik dan tipsnya dari Bapak Apif. Terima kasih sekali lagi Bapak Apif, mudah-mudahan ilmu dan waktu Bapak Apif dijadikan amalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Baik Bapak Apif, silakan memberikan closing statement-nya untuk teman-teman kita yang ada di room meeting ini dan sama yang ada di live streaming YouTube. Silakan Bapak Apif. Baik, closing statement saya izin share kembali. Bapak Ibu, kita di sekolah kami mengajarkan doa ini. Surah Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85. Jadi insya Allah kami mencoba memberikan kepada siswa-siswi kami agar mereka bisa menghafal ini. Insya Allah luar biasa doanya. Mari sama-sama kita mengaminkan doa ini. Kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-sholihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin
waj'alni min warasati jannatin na'im. Wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku hukum, ilmu dan hikmah, dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Jadikanlah aku sebagai buah tutur yang baik di kalangan orang-orang yang datang. Jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Amin. Allahumma amin. Terakhir, saya hanya ingin menyampaikan kepada sesama guru semuanya, karena kita di sini adalah semuanya adalah guru dan pernah menjadi murid. Semua kerja keras yang kita setiap hari itu lakukan karena kita ingin yang terbaik untuk murid kita. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya karena mau jadi bagian dari masa depan mereka. Semoga lelah kita menjadi lillah dan insya Allah Allah ridho yang kita berikan kepada murid-murid kita. Terima kasih, mohon maaf dan mudah-mudahan bermanfaat. Alafu minkum. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan dan luar biasa doanya, suaranya merdu. Dan mudah-mudahan doa terakhir dari Bapak Apip sebagai closing statement diijabah atau diridhoi sama didengarkan sama Allah, langsung dikabulkan semuanya, sehingga peserta workshop siang hari ini, siang sore hari ini dapat menjadi guru-guru yang terbaik untuk siswa-siswinya di sekolah. Terima kasih Bapak Apif, dan sekali lagi terima kasih pada semua peserta yang ada di room meeting maupun yang ada di live streaming YouTube. Izinkan saya, moderator siang sore hari ini, menutup dengan sebuah pantun. Kalau Bapak Aptif tadi menutupnya dengan doa, maka izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Diizinkan? Baik. Ibu Dewi pergi mengaji. Pulang-pulang bawa bingkisan. Cantik. Saya akhiri acara workshop siang sore hari ini. Terima kasih dan semoga workshop PGRI kita berkesan untuk Ibu dan Bapak semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.